saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan juga berkat. Tidak terasa saat ini kita sudah memasuki hari keempat di tahun 2024. Begitu besar penyertaan dan juga perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan edisi hari Kamis tanggal 4 Januari tahun 2024 berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan dan Panglis. Nas akan menjadi dasar renungan firman Tuhan bagi kita malam hari ini, yaitu terdapat di dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di sini judul perikopnya berkat dari hikmat. Namun di sini saya hanya membaca 2 ayat saja bagi kita semua, yaitu pada ayat yang ke-11 dan pada ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya ayat yang ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, tema perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini yaitu menerima hikmat dari Tuhan. Nah, nas kita hari ini sering sekali kita baca karena kita tahu bahwa Amsal Salomo ini adalah berbicara tentang hikmat yang merupakan kumpulan ucapan-ucapan bijaksana ya, untuk mengetahui hikmat dan didikan yang menjadikan kita pandai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sedang diberikan sebuah masukan atau ketika kita diberikan sebuah nasihat dan didikan, maka ada 2 respon yang akan mungkin muncul ya. Yang pertama, respon kita mungkin kalau tidak masuk akal bagi kita, mungkin kita akan menolaknya, kita tidak akan menyetujuinya. Nah, kemudian respon yang kedua dari kita, ketika kita mendengarkan nasihat dari didikan kepada orang lain, maka kita akan menerimanya dengan penuh sukacita dan menyetujuinya, serta melaksanakan apa yang menjadi nasihat dan didikan dari orang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ya, Salomo mengajak anak-anaknya supaya ya untuk mencintai didikan dan hikmat yang berasal daripada Tuhan dan meninggalkan yang namanya hal yang bisa membuat kita hidup dalam yang namanya terkecoh di dalam segala hal. Nah, di sini kita juga supaya kita bisa berhikmat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat dan didikan yang berasal dari perintah Tuhan akan menjadi pegangan kita orang yang percaya dalam mengikuti Tuhan. Bagaimana kita bisa mengikuti Tuhan? Kalau kita tidak mendengar nasihat, didikan daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan mendampingi kita. Firman Tuhan boleh menuntun kita supaya kita boleh menjadi pandai dan berhikmat, dan supaya kita boleh memilih mana yang baik di dalam hidup ini. Nah, kita menginjak tahun 2024 ini, kita berharap supaya kita bisa menjadi manusia yang berhikmat dan menerima hikmat yang berasal daripada Tuhan dalam menjalani hari-hari kita, supaya kita bisa melembutkan hati kita yang keras dan kita menurunkan egoisme kita, tapi kita boleh senantiasa didampingi dari firman Tuhan sebagai kekuatan iman kita dalam mengikuti Tuhan, hidup benar, hidup taat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Hikmat dan didikan yang berasal dari firman Tuhan akan menuntun dan memelihara kita supaya tetap dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, membimbing kita dengan benar dan memberikan kepada kita kasih karunia dan juga mengenapi janji-janji daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ada beberapa keuntungan ketika kita memelihara hikmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, Salomo katakan kepada anak-anaknya adalah akan ada pertambahan usia dan sejahtera akan ditambahkan bagi kita semua ketika kita mengikuti dan memelihara hikmat yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kemudian kita juga dalam kita menerima hikmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan menjadi manusia yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berusaha untuk mendapatkan kasih dan setia hanya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Nah, kalau kita juga menerima hikmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi hanya berpatokan kepada kehendak dan bimbingan daripada Tuhan Yesus Kristus dalam menjalani hari-hari kita. Kita yakin dan percaya tahun 2024 akan menjadi tahun sukacita bagi kita, akan menjadi tahun supaya kita bisa berhikmat dan juga memilih Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kami, di mana pada hari ini 4 hari kami sudah memasuki tahun 2024. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap terus menuntun kami sepanjang tahun 2024. Tuhan memberkati setiap cita-cita, impian dan harapan kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, berlimpah sukacita, dan biarlah kami tetap terus semangat dalam menjalani hidup ini. Dan biarlah Tuhan Engkau bimbing kami, pelihara kami dengan hikmat dan pengetahuan dan kepandaian kiranya Tuhan memberikannya dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tuntun hidup kami, Tuhan tuntun setiap langkah kami semua. Tuhan Yesus Kristus, jika pada malam hari ini kami akan tidur, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan akan menjaga, melindungi kami semua, dan kiranya menjauhkan kami dari kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami. Kiranya Tuhan membangunkan kami besok pagi dan kesehatan, kekuatan yang bersumber daripada-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.